Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Ananda Hermadani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komunikasi nirkabel. Tahukah kamu bahwa orang-orang di zaman dahulu berkomunikasi dengan menggunakan asap dan teriakan? Bagaimana bisa? Ayo saya jelaskan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu komunikasi nirkabel? Komunikasi nirkabel adalah transmisi suara dan data tanpa kabel. Artinya, komunikasi nirkabel ini adalah cara mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa perlu menggunakan kabel listrik. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau sinar inframerah sebagai media transmisinya. Poin-poin yang akan saya jelaskan pada pembahasan kali ini, yang pertama ada sinyal asap, yang kedua radio, dan yang ketiga jaringan 1G sampai jaringan 5G. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah sinyal asap. Sinyal asap merupakan salah satu dari bentuk alat tradisional komunikasi tertua yang ada di dalam sejarah. Sinyal asap ini adalah komunikasi visual yang digunakan pada jarak yang jauh dan salah satu komunikasi yang efektif apabila berada di tempat yang terpencil. Biasanya digunakan untuk menandakan keadaan bahaya. Proses komunikasi dengan sinyal asap dimulai dengan membakar benda yang mudah terbakar, contohnya kayu kering. Kemudian, untuk membedakan komunikasi tersebut dilihat dari tebalnya asap. Misalnya, asap tebal bisa berarti bahaya dan asap tipis berulang berarti panggilan pertemuan. Yang kedua adalah radio. Radio merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah komunikasi. Penemuan radio dimulai pada akhir abad ke-19 oleh ilmuwan seperti James Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi. Sejarah radio berawal dari teori gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19. Kemudian dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, sedangkan penemu radio adalah Guglielmo Marconi, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1895. Yang selanjutnya, generasi pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. 1G beroperasi menggunakan teknologi analog yang bernama AMPS yang memanfaatkan modulasi frekuensi division multiple access yang dapat menghasilkan kecepatan 2,4 kbps. Selanjutnya, gen kedua. Dikenalkan pada tahun 1991, gen kedua ini juga sering disebut GSM atau Global System for Mobiles dan CDMA yang telah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Yang selanjutnya ada generasi ketiga, ditemukan tahun 1998 dan diperkenalkan tahun 2001. Gen ketiga awalnya dikenal dengan WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan hingga 2 Mbps atau hampir lebih cepat dari teknologi 2G. Gen keempat ditemukan tahun 2008. 4G memberikan sensasi menerima panggilan di atas frekuensi VoLTE, Voice over LTE, yang membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dan yang terakhir adalah gen kelima. Dikembangkan pertama kali di Korea Selatan tahun 2019. Latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki 5G tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.